Kevin De Bruyne resmi bergabung dengan Napoli, Nicolo Savona perpanjang kontrak dengan Juventus, Manchester City sepakati transfer Sven Renyipan, Darwin Núñez dipastikan hengkang dari Liverpool. Semua berita panas seputar sepak bola, kami rangkum eksklusif untuk kamu, hanya di Run Sport. Kevin De Bruyne telah resmi bergabung dengan Napoli dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Manchester City berakhir pada akhir bulan ini. Ia menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun, dengan opsi perpanjangan. Napoli mengumumkan kedatangan gelandang asal Belgia itu pada hari Kamis melalui berbagai unggahan di media sosial. De Bruyne tiba di Roma pagi ini untuk menjalani tes medis, dan setelah dinyatakan lolos, ia langsung menuju kantor pusat film Auro di ibu kota Italia untuk bertemu presiden klub, Aurelio De Laurentiis, dan menandatangani kontraknya. De Bruyne mengakhiri masa pengabdiannya selama 1 dekade di Manchester City, di mana ia mencetak 108 gol dalam 422 penampilan di semua kompetisi. Bersama City, ia memenangkan berbagai trofi bergengsi di bawah arahan Pep Guardiola. Hubungan Nicolo Savona dengan Juventus semakin kuat setelah klub secara resmi memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2030. Bek berusia 22 tahun ini merupakan produk akademi klub dan telah menjadi bagian dari skuad utama sejak Agustus 2024. Savona memulai perjalanannya di Juventus sejak usia 8 tahun, meniti karir dari tim muda hingga tampil untuk Juventus Next Gen, sebelum akhirnya menjalani debut tim utama dalam kemenangan atas Como pada laga pembuka Serie A musim 2024-25. Ia tampil sebanyak 37 kali di semua kompetisi, mencetak 2 gol krusial saat tandang ke Verona dan Udine. Perpanjangan kontrak ini menandai komitmen jangka panjang Juventus terhadap salah satu talenta akademi terbaik mereka. Savona diharapkan terus menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang Bianconeri. Nico Williams menjadi target utama Bayern Munchen untuk bursa transfer musim panas ini, dan juga berada di posisi teratas dalam daftar incaran Arsenal. Bayern telah 2 kali bertemu dengan perwakilan sang pemain pada bulan ini, dan pertemuan lanjutan dijadwalkan akan segera dilakukan. Pemain sayap Athletic Club tersebut memiliki klausul pelepasan senilai 58 juta euro, namun permintaan gaji tinggi disebut-sebut menjadi tantangan utama dalam negosiasi dengan klub-klub peminat. Sementara itu, Athletic Club juga tengah menyiapkan kontrak baru untuk mempertahankan bintang muda mereka, yang tampil impresif di La Liga musim lalu. Masa depan Nico kini bergantung pada negosiasi yang berjalan di berbagai pihak. Manchester City telah menyetujui kesepakatan sebesar 12,5 juta pound dengan Rosenborg untuk mendatangkan Sven Renyipan, gelandang muda berbakat asal Norwegia. Pemain berusia 18 tahun ini akan menandatangani kontrak hingga tahun 2030. Renyipan, yang disebut-sebut sebagai Martin Odegaard berikutnya, merupakan pemain internasional Norwegia U21 dan menjadi debutan serta pencetak gol termuda dalam sejarah Rosenborg. Sejak menanjak cepat usai pindah dari Nardo FK, ia telah menarik perhatian sejumlah klub top Eropa. Meski sempat dikaitkan dengan Arsenal awal tahun ini, Renyipan memilih menunda kepindahan hingga musim panas. Kini, Manchester City berada di posisi terdepan, dan Pep Guardiola diyakini melihatnya sebagai proyek jangka panjang yang potensial di lini tengah. Trent Alexander-Arnold resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Real Madrid. Bek asal Inggris itu memamerkan jersey putih dengan nomor punggung 12, didampingi Presiden Florentino Perez dan keluarganya. Ia tiba di Madrid pada Kamis 12 Juni dan langsung menjalani tes medis sebelum diperkenalkan ke publik. Pemain berusia 26 tahun itu meninggalkan Liverpool setelah tak memperpanjang kontraknya. Sejak debut pada 2016 di bawah Jurgen Klopp, Trent tampil dalam 354 laga, mencetak 23 gol dan menyumbang 92 assist. Ia kini bersiap memulai petualangan baru bersama Los Blancos. Dalam pidato perdananya, Trent menyatakan ambisi besar, membantu Real Madrid menjuarai Piala Dunia antar klub 2025. Kami langsung ke Amerika untuk memenangkan trofi, dan saya tidak sabar untuk memulainya, ujarnya penuh semangat. Darwin Núñez hampir dipastikan akan meninggalkan Liverpool musim panas ini, dengan klub-klub Liga Pro Saudi menunjukkan minat serius sejak Januari lalu. Ketertarikan dari Timur Tengah tetap kuat, dan tawaran besar diyakini tengah disiapkan. Sumber juga mengonfirmasi bahwa Napoli telah melakukan kontak dalam beberapa hari terakhir dan memasukkan nama Núñez dalam daftar target utama mereka. Pembicaraan lanjutan antara pihak klub dan pemain dijadwalkan segera berlangsung. Striker Uruguay itu terbuka untuk pindah ke Arab Saudi maupun bertahan di Eropa, tergantung proyek dan kondisi yang ditawarkan. Masa depannya akan menjadi salah satu sorotan utama di bursa transfer musim panas ini.
Gianluigi Donnarumma menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan di Paris Saint-Germain meskipun menjadi incaran Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Kiper timnas Italia itu menyatakan, "Prioritas saya adalah bertahan di PSG. Saya tidak berpikir akan ada masalah dalam negosiasi." Manchester United diketahui tengah mencari kiper baru untuk mengatasi inkonsistensi Andre Onana dan menjadikan Donnarumma sebagai salah satu target utama. Namun, keputusan Donnarumma untuk bertahan memaksa Setan Merah mencari alternatif lain. Sejak bergabung secara gratis dari AC Milan pada 2021, Donnarumma tampil solid di bawah mistar PSG. Dengan 74 caps untuk Italia dan pengalaman di level tertinggi, ia tetap menjadi salah satu penjaga gawang terbaik dunia saat ini. Barcelona mendapat kabar positif terkait status Dani Olmo. Menurut Mundo Deportivo, sang pemain sudah sah terdaftar sebagai anggota tim utama untuk musim 2025-26, berkat keputusan CSD Spanyol pada April lalu. Putusan ini juga mencakup Pau Victor dan masih berlaku secara hukum. Upaya La Liga untuk memblokir langkah ini belum membuahkan hasil, karena pengadilan litigasi menyerahkan perkara kepada Kamar Pengadilan Nasional. Selama belum ada putusan baru, keputusan CSD tetap mengikat. Bagi Barcelona, ini merupakan keuntungan besar di tengah upaya mereka memperbaiki rasio pengeluaran dan menekan tagihan gaji. Menghindari proses pendaftaran ulang yang kompleks memberi ruang manuver lebih luas di bursa transfer, meski respons La Liga atau RFEF ke depan masih patut dinantikan. Legenda Real Madrid, Luka Modric, akan menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak dengan AC Milan setelah Piala Dunia antar klub. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa gelandang berusia 39 tahun itu belum akan melakukan langkah resmi sebelum turnamen selesai, karena ingin tetap fokus sepenuhnya pada Real Madrid. Modric memilih tetap di Eropa demi menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026 bersama tim nasional Kroasia. Kepindahannya menandai akhir dari era panjangnya bersama Los Blancos. Pep Guardiola akan kembali memimpin Manchester City di ajang Piala Dunia antar klub FIFA dengan misi mempertahankan rekor sempurnanya. Pelatih asal Spanyol itu telah meraih gelar ini 4 kali, bersama Barcelona, 2009, 2011, Bayern Munchen, 2013, dan City, 2023, menjadikannya manajer tersukses dalam sejarah turnamen. City telah mengumumkan daftar 27 pemain untuk edisi terbaru di Amerika Serikat. Nama-nama seperti Erling Haaland, Rodri, dan John Stones masuk dalam skuad, sementara 4 rekrutan baru juga dibawa yaitu Tijani Reijnders, Ryan Cherki, Ryan Ait-Nouri, dan kiper Marcus Bettinelli. The Citizens akan memulai kiprah mereka melawan Wydad AC, kemudian menghadapi Al Ain dan Juventus di fase grup. Guardiola berharap bisa membawa City mempertahankan gelar dan menambah koleksi trofi globalnya. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Napoli semakin serius memperkuat lini belakang mereka dan kini membidik bek tengah Bologna, Sam Beukema. Setelah tekanan berbulan-bulan, Bologna akhirnya menetapkan harga sebesar 30 juta euro plus bonus untuk pemain asal Belanda itu. Langkah ini menyusul proses transfer Luca Marianucci dari Empoli, yang dijadwalkan menjalani tes medis besok. Napoli ingin segera menyelesaikan kesepakatan untuk Beukema, yang tampil impresif sejak didatangkan dari AS Alkmaar pada 2023 dengan harga hanya 7,5 juta euro. Beukema yang berusia 26 tahun, masih terikat kontrak dengan Bologna hingga Juni 2027. Jika transfer ini terjadi, itu akan menjadi keuntungan finansial besar bagi Rossoblu dalam waktu singkat. Arsenal terus aktif di bursa transfer musim panas dan kini dikabarkan mengincar winger Nottingham Forest, Anthony Elanga. Namun, usaha The Gunners tidak akan mudah karena Forest mematok harga lebih dari 60 juta pound untuk pemain berusia 23 tahun itu. Elanga tampil impresif musim lalu dengan mencetak 6 gol dan 11 assist di Premier League, membantu Forest lolos ke kompetisi Eropa. Performa tersebut membuatnya diminati klub-klub besar, termasuk Arsenal yang tengah mencari tambahan kekuatan di sektor sayap. Mikel Arteta diyakini melihat Elanga sebagai sosok ideal untuk menambah kreativitas dan ketajaman tim. Dengan kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan visi bermainnya, Elanga dianggap bisa memberikan dimensi baru dalam serangan Arsenal musim depan. Leandro Paredes mengonfirmasi bahwa dirinya memiliki keinginan untuk kembali ke Boca Juniors, meskipun keputusan itu tidak sepenuhnya berada di tangannya. Gelandang AS Roma tersebut sempat hampir pulang ke Argentina pada Januari lalu, namun karirnya kembali bersinar di bawah asuhan Claudio Ranieri. Kini, dengan kedatangan pelatih baru Gian Piero Gasperini,
Masa depan Paredes di Roma kembali dipertanyakan. Tentu saja keinginan itu ada, tetapi itu tidak bergantung pada satu keputusan saja, ujarnya kepada TC Sports. Paredes juga mengaku masih rutin berbicara dengan Juan Roman Riquelme. Ia memulai karirnya di Akademi Boca dan tetap menjadi penggemar setia klub tersebut. Selama liburan, ia berencana menonton pertandingan Boca di Piala Dunia antar klub 2025. Gelandang muda Brentford, Yehor Yarmolyuk, masuk radar 3 klub Inggris, Tottenham Hotspur, Everton, dan tim promosi Leeds United. Meski terikat kontrak hingga 2031 dengan opsi perpanjangan 1 tahun, Brentford terbuka melepas pemain Ukraina berusia 21 tahun itu jika ada tawaran mencapai 30 juta euro. Yarmolyuk tampil impresif musim lalu dengan 31 penampilan di Premier League, membuatnya dilirik sebagai prospek jangka panjang. Tottenham punya potensi keunggulan dalam perburuan ini, apalagi jika mereka menunjuk Thomas Frank, pelatih Brentford saat ini, sebagai manajer baru mereka. Sementara itu, Everton dan Leeds juga memproyeksikannya sebagai bagian penting untuk membangun skuad masa depan. Meski bertahan di Brentford masih mungkin, Yarmolyuk ini memiliki sejumlah opsi menarik yang bisa mempercepat langkahnya menuju panggung yang lebih besar di Liga Primer. Demikian update berita bola hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Run Sport.